Sekarang ini, iPhone bukan sekedar alat komunikasi, tapi sudah jadi simbol status sosial. Banyak orang percaya kalau punya iPhone itu berarti kelihatan kaya atau levelnya lebih tinggi. Yang bikin heran, ada orang yang ekonominya pas-pasan tapi rela berutang di pinjol, jual barang, atau menabung bertahun-tahun cuma buat beli iPhone. Bahkan ada yang memamerkannya di media sosial seolah-olah iPhone itu segalanya. Kalau iri bilang bro. Fenomena ini sebenarnya bisa berdampak buruk, terutama bagi generasi muda di Indonesia. Jika kita lihat lebih jauh, efeknya tidak hanya pada ekonomi pribadi, tapi juga pada psikologi dan bahkan kualitas SDM negara kita. Di media sosial, banyak sekali orang yang bangga memamerkan iPhone mereka. Padahal, ini mencerminkan realitas yang cukup miris. Banyak generasi muda, terutama Gen Z, terjebak dalam tren seperti ini hanya demi satu hal, menjadi viral. Gaya hidup yang tidak berkualitas, tapi tetap diikuti karena takut ketinggalan. Masalahnya, pola pikir seperti ini bisa membuat orang terjebak dalam social comparison bias. Mereka merasa harus sama dengan orang lain agar dianggap keren. Padahal, ini tidak hanya membuat mental lelah, tetapi juga dapat merusak inovasi generasi muda. Mereka jadi lebih fokus pada pencitraan daripada pengembangan diri. Efeknya, stres, kecemasan sosial, materialisme, dan kurangnya kesadaran diri. Salah satu alasan utama kenapa banyak orang yang terobsesi dengan iPhone adalah FOMO, atau Fear of Missing Out. Banyak orang yang tidak sadar kalau FOMO adalah pemicu pola pikir konsumtif dan rendahnya kepuasan diri. Ketika seseorang terus merasa kurang atau ketinggalan dibandingkan orang lain di media sosial, mereka menjadi cemas dan akhirnya memaksakan diri untuk ikut-ikutan. Bahkan jika harus berutang atau menjalani gaya hidup di luar kemampuan mereka. Yang membuat iPhone semakin mudah dipamerkan di media sosial adalah karena aksesnya yang sekarang lebih gampang. Cukup dengan modal KTP, siapapun bisa mengajukan pinjaman online untuk membeli iPhone. Meskipun bunganya sangat tinggi. Belum lagi, ada jasa sewa iPhone murah. Jadi, semakin mudah untuk ikut-ikutan tren pamer. Tapi, mengapa sih iPhone dianggap begitu spesial di Indonesia? Jawabannya sederhana. Branding Apple sangat kuat. Mereka membuat produknya terlihat eksklusif dan premium. Dari segi desain, pemasaran, hingga pengalaman pengguna. Apple paham kalau produknya bukan sekedar alat komunikasi, tapi bagian dari gaya hidup. Itulah sebabnya banyak orang rela melakukan apa saja demi memiliki iPhone. Apple juga berhasil menciptakan illusion of exclusivity. Mereka membuat konsumen percaya bahwa memiliki iPhone berarti masuk ke kelompok orang sukses dan mapan. Apalagi, produk Apple memang dikaitkan dengan selebriti dan orang-orang kaya. Jadi, begitu seseorang memiliki iPhone, ada rasa bangga tersendiri karena dianggap naik kelas. Belum lagi strategi pemasaran Apple yang selalu menciptakan hype. Setiap tahun ada iPhone baru, dan yang lama langsung dianggap ketinggalan zaman. Padahal masih sangat layak digunakan. Akibatnya, banyak orang yang rela berutang, menjual barang, atau mengambil pinjaman online demi memiliki iPhone terbaru. Media sosial juga memperparah fenomena ini. Banyak yang memamerkan iPhone demi mendapatkan validasi sosial. Seolah-olah iPhone adalah simbol kesuksesan dan kekayaan. Padahal, kenyataannya tidak begitu. Mirisnya, influencer juga sangat berperan dalam membentuk standar sosial ini. Jika setiap hari kita melihat YouTuber atau kreator yang menggunakan iPhone, lama-kelamaan kita bisa berpikir bahwa memiliki iPhone adalah keharusan agar terlihat keren. Tekanan sosial ini membuat banyak orang yang sebenarnya belum mampu, tapi tetap memaksakan diri membeli iPhone demi mendapatkan pengakuan. Bahkan ada kasus ekstrim di beberapa negara, seperti orang yang menjual ginjal atau bahkan anaknya sendiri demi bisa membeli iPhone. Gila kan? Jika fenomena ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat buruk. Alih-alih Indonesia maju 2045, kita malah terjebak dalam pola pikir konsumtif yang membuat SDM kita tidak berkembang. Dari semua yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa obsesi terhadap iPhone bukan hanya soal teknologi, tapi lebih kepada standar sosial, FOMO, dan social comparison bias yang membuat pola pikir kita menjadi konsumtif. Ini adalah contoh nyata bagaimana tekanan sosial dapat membuat orang melakukan hal-hal di luar nalar hanya demi memenuhi ekspektasi sosial. Sebagai generasi muda yang kritis, kita harus keluar dari lingkaran ini. Fenomena ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan mental, keuangan, dan kualitas hidup jangka panjang. Generasi muda harus lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah tergoda oleh tren yang tidak memiliki manfaat nyata. Yang paling penting, kesuksesan itu tidak diukur dari barang yang kita miliki atau gaya hidup yang kita tunjukkan di media sosial. Kesuksesan sejati adalah tentang kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita sendiri.
Jadi, memiliki atau tidak memiliki iPhone tidak akan menentukan siapa diri kita sebenarnya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu, energi, dan potensi kita untuk hal-hal yang bermakna. Jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh tren semu yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.